تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan satu riwayat yang datang dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kalau sudah kita mengerti, kita paham, kita coba banding-bandingkan dengan bini kita, dengan istri kita di rumah. Apakah yang terjadi di dalam cerita ini sama dengan apa yang dilakukan oleh istri kita dalam kehidupan berumah tangga? Nah, berharap mudah-mudahan pengeras suara ini juga bisa sampai kemana-mana, yang akhirnya bisa juga sampai dan didengarkan oleh istri kita yang ada di rumah. Ada satu riwayat yang datang dari Salman Al-Farisi, annahu qalat dakhalat Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nadharat ilaihi dama'at ainaha wa taghayyara launuha. Faqala alaihi salatu wassalam, ma laki ya binti? Qalat ya Rasulullah, kana baini wa baina Ali al-barihah madahun wa nasa'a minal kalami an ghadaba alayya bi kalimatin kharajat min fiyyi. Falamma ra'aitu anna aliyan qad ghadabat nadamtu wa ghamamtu faqultu lahu ya habibi irdi anni wa tabtu haulahu isnaini wa sab'ina marrah. Dakhalat Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidatuna Fatimah, kita tahu bahwa Sayyidatuna Fatimah ini adalah putri daripada baginda Rasul, dan beliau ini Sayyidatuna Fatimah adalah istri daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, satu hari Sayyidatuna Fatimah ini datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma nadharat ilaihi, dan ketika Sayyidatuna Fatimah memandang wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dama'at ainahu,
maka tiba-tiba Sayyidatuna Fatimah itu mencucurkan air mata. Ketika Sayyidatuna Fatimah memandang wajah baginda Rasul, maka Sayyidatuna Fatimah itu menangis. Wa taghayyara launuha, dan mukanya pun jadi pucat. Nangis dan wajahnya jadi apa tadi? Jadi pucat. Melihat keadaannya Sayyidatuna Fatimah menangis dan wajahnya tidak lagi ceria, wajahnya berubah jadi pucat, faqala alaihi salatu wassalam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata dan bertanya kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, malaki ya binti, wahai anakku, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Kenapa tiba-tiba wajahmu juga menjadi pucat? Qalat, kata Sayyidatuna Fatimah, ya Rasulullah, kana baini wa baina Ali al-bariha mazahun. Ya Rasul, kata Sayyidatuna Fatimah, kana baini wa baina Ali, bahwasanya di antara aku dan di antara suamiku Sayyidina al-bariha mazahun, kemarin saya ya Rasul, kata Sayyidatuna Fatimah nih, ngadu kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada baginda Rasul. Kemarin saya dengan sang suami, dengan Sayyidina Ali, mazahun, bercanda. Biasa dalam kehidupan rumah tangga kita juga suka ngalamin apa? Bercanda. Wa nasa'a minal kalami an ghadaba Ali bi kalimatin kharajat min fi. Kemudian dari bercanda, dari ngomong, dari berkata ini dan itu, sampai akhirnya ada satu kata, satu kalimat yang membuat Ali ini, Sayyidina Ali ini jadi marah. Padahal awalnya apa? Awalnya cuman bercanda. Bercanda punya bercanda, akhirnya Sayyidatuna Fatimah keluarlah satu kata yang menyebabkan kalimat itu membuat Sayyidina Ali jadi marah. Nah, sang suaminya jadi marah. Falamma ra'aitu anna aliyan qad ghadaba nadimtu wa ghamamtu faqultu lahu ya habibati irdi anni. Kemudian kata Sayyidatuna Fatimah, dan ketika aku melihat sang suami, ketika aku melihat Ali telah marah, aku nyesal jadinya. Nyesal ngucapin kata-kata yang menyebabkan suaminya jadi marah. Fakultu lahu, maka kata Sayyidatuna Fatimah kepada Sayyidina Ali, ya habibi ardi anni, wahai sang suami, maafin saya. Maafin saya kalau saya salah ucap atau ada perbuatan yang membuat engkau wahai suamiku jadi marah. Wa tabtu haulahu isnaini wa sab'ina marrah. Nah, Sayyidatuna Fatimah bukan hanya minta redo, bukan hanya minta maaf kepada sang suami Sayyidina Ali, tapi Sayyidatuna Fatimah pun muter aja. Tawaf dia. Keliling dia. Ini Sayyidina Ali sedang duduk, nah ini Sayyidatuna Fatimah muter aja. Isnaini wa sab'ina marratan, 72 kali. Sayyidatuna Fatimah muter di depan sang suami di depan Sayyidina Ali. Hatta radhiya anni, sampai akhirnya sang suami, sampai akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barulah dia redo. Barulah sang suami mau memaafkan kesalahan sang istri. Wa dhahika fi wajhi ma'ar ridha. Sampai Sayyidina Ali melihat sang istrinya muter 72 kali ini, akhirnya sang Sayyidina Ali ini apa? Dia tertawa. Fi wajhi, di depan wajahku, kata Sayyidatuna Fatimah, ma'ar ridha. Sudah, artinya dia sudah memaafkan kesalahan sang istri. Nah itu. Wa ana khaifatun min rabbi.
Kata Sayyidina Fatimah kepada ayahnya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sementara walaupun suami saya udah ngeredoin saya, walaupun suami saya udah maafin saya, tapi saya ya Rasulullah tetap takut dengan ridho, dengan azabnya Allah, dengan murkanya Allah." Faqala laha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, "Ya binti walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan innaki law mutti qabla an tardiya aliyan lam usalli alaiki." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anakku, demi Allah yang telah mengutus aku, yang telah menjadikan aku seorang nabi, seandainya engkau wahai Fatimah, seandainya engkau wahai anakku, engkau mati, engkau meninggal dunia sebelum mendapatkan redho dari suamimu, sebelum mendapatkan maaf dari Ali, lam usolli alaika, aku nggak bakal nyolatin kamu." Nih, lihat saudara. Faqala ya binti, kemudian kata baginda Rasul kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, "Wahai anakku, amma alimti anna ridha zauji huwa ridallah wa ghadaba zauji huwa ghadabullah." Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya marahnya, murkanya sang suami adalah murkanya Allah. Ridhonya sang suami adalah ridhonya Allah. Nah. Ya binti, kata baginda Rasul kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah, ayyuma mra'atin abadat ibadatan ka ibadati Maryam binti Imran summa lam yarda anha zawjuha lam yaqbalullahu ta'ala anha. Nah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari istri, dia ibadahnya sama dengan Sayyidatuna Maryam binti Imran. Ini Sayyidatuna Maryam adalah ibu daripada Nabi Allah Isa. Kita tahu Nabi Allah Isa tidak punya ayah tapi punya ibu. Ibunya namanya siapa? Makanya di Al-Quran sering disebut Isa bin Maryam. Nah. Kata Nabi, jika ada seorang istri, dia beribadah, ibadahnya sama dengan ibadah Sayyidatuna Maryam. Summa lam yarda anha zawjuha. Suaminya enggak redo sama siapa tadi? Sama bininya, sama istrinya. La yaqbalullaha ta'ala anha. Maka seluruh ibadahnya, walaupun ibadahnya sama dengan Siti Maryam, Allah tidak akan menerima ibadahnya. Nah, pelajaran intisari yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pertama, kira-kira bini kita itu ngelawan nggak sama kita? Hah? Gini. Ya. Kata Nabi, "Anna ridha zauji huwa ridallah." Bahwasanya ridhonya sang suami itu adalah ridhonya Allah. Allah baru ridho kepada seorang istri kalau suaminya itu ridho sama istrinya. Allah itu murka kepada seorang istri kalau sang suami murka. Nah, jadi intinya, kalau bini kita ngajinya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi tetap melawan sama suami, melawan amalah, maka seluruh ibadahnya, seluruh kebaikan yang ia lakukan itu semuanya ditolak oleh Allah. Makanya saya berharap ini mudah-mudahan pengeras suara kedengaran sama siapa? Kedengaran sama bini kita. Nah, ya saudaraku, istri kita itu bukan budak, istri kita bukan pembantu. Nah, kita sang suami tidak boleh sembarangan nyuruh. Masak, nyuci, hal yang biasa dilakukan oleh sang istri,
Itu bukan kewajiban, itu bukan. Pagi-pagi bikinin kita kopi, bikinin teh, masak, pakaian kita yang numpuk dicuci. Nah, itu bukan kewajiban sang istri itu. Nah, ketika sang istri itu melakukan apa yang dia lakukan setiap harinya, itu adalah ibadahnya. Makanya kita sang suami juga harus tahu diri, jangan terlalu keras sama istri, nyuruh sembarang. Pulang kita dari mana-mana, kemudian di rumah nggak ada makanan, nggak ada apa, habis dah. Piring pecah, apalagi. Kemudian rice cooker terlempar, semuanya rak-rak pada rubuh. Kita pulang dari mana-mana lapar, kita angkat apa pendaringan, kagak ada apa, marah-marahnya kita. Padahal apa? Itu adalah kebodohan kita yang kita tidak tahu bahwasanya masakkah, nyucikah itu bukan kewajiban seorang istri. Makanya Rasulullah begitu. Kalau dia pulang ke rumah nggak ada apa-apa, ya udah. Kata Rasulullah, ini shaim. Jadi kalau di rumah nggak ada makanan, nggak ada apa, dia ngapain? Puasa. Kalau kita gimana kita ini? Wah? Pulang dari mana-mana capek, pulang apa nyampe rumah, ngangkat tutup meja begitu dilihat nggak ada apa-apa, kira-kira gimana kita itu? Gelas pada pecah dah. Doakan kita mah. Habis bini kita marah-marah. Padahal itu bukan kewajibannya. Seandainya dia melakukan hal itu, dia masak, dia nyuci, dia gosok dan seterusnya, itu adalah ibadahnya istri, taatnya istri kepada sang suami. Nah kemudian kalau seandainya kita punya bini ngelawan bener sama kita, ngelawan bener sama sang suami, maka apapun ibadah yang dia lakukan, apapun kebaikan yang kita kerjakan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena kan ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya suami. Suami ridho kepada istrinya, maka apa? Maka Allah ridho. Ini contoh-contoh saudara nih gini nih. Saudara punya istri. Saudara punya istri, kemudian istri saudara meninggal lebih awal. Meninggal lebih awal. Biasanya itu yang memberikan tausiah, yang memberikan penyampaian nasihat, itu dia akan bertanya kepada kita sang suami. Kamu redo nggak nih? Mau nggak memaafkan kesalahan sang istri selama hidup berumah tangga? Nah, kalau sang suami menjawab, apapun kesalahannya, apapun dosanya sama saya, semuanya saya maafin, dakhalatil jannah, maka istri kita itu pasti masuk apa tuh? Masuk surga. Kenapa? Karena ridhonya sang suami adalah ridhonya Allah. Tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga, suami istri berantem mulu, istri ngelawan sama lakinya setengah mati, ngelawannya minta ampun ngelawannya. Sampai akhirnya sang istri mati duluan, kata lakinya, rasain lu mati duluan. Jadi bukan dimaafin, emang diarep-arep mati. Kalau begini nih istri ini baru aja ditaruh nih. Dari habis disembayangin ditaruh di mana? Dikubur, itu langsung itu saudara. Itu malaikat munkar sama nakir, masya Allah, udah itu makanannya udah itu. Ini dia nih bini yang ngelawan sama laki ini, bini yang kagak dapat keredoan dari lah, bini yang kagak dapat maaf dari suami. Makanya itu. Mudah-mudahan istri kita di rumah ini dengar, biar bisa ngerubah diri yang biasa ngelawan jadi berubah. Pulang kita nih habis sholat isya, kita pulang ke rumah. Kemudian pengeras suara ini kedengeran ke bini kita nih. Ya Allah, selama ini gue kalau gitu melawan dulu sama laki gue nih ya. Ternyata ibadah gue gak diterima, sholat gue gak diterima, puasa gak diterima, semua kebaikan gak diterima. Kalau gitu ntar gue minta maaf nih. Sampai kita di rumah, assalamualaikum, langsung kita dipeluk sama bini kita. Kalau begitu. Kaget kita kan, nggak sari-sarinya ini.
Nyampe di rumah di meja udah ada kopi, udah ada pisang goreng, udah ada uli goreng, kita ditunggu di depan pintu, nyampe di rumah kita dipeluk disun lagi sama bini kita. Suapin lagi Masya Allah, juga. ini bini gua ngapa ini? Jangan-jangan bekasin ini. Ternyata apa? Oh ternyata bini kita ngikut dengerin kita kemarin dia ngelawan, setelah mendengar nasihat seperti ini dia merubah diri. Ini yang kita kepengen ini saudara. Yang mudah-mudahan bini kita menjadi istri yang soleha dan kita suaminya juga menjadi suami yang soleh, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.